Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Enisa Nasution dengan NPM 2408260144 dengan blog Sel Molekular Biologi and Hematologi akan menjelaskan mengenai membran sel. Yang pertama, itu definisi dari membran sel. Membran sel merupakan struktur lipoprotein yang membatasi kompartemen internal sel dari lingkungan eksternal. Membran sel juga berfungsi sebagai penghubung sel dengan lingkungan sekitar dan memainkan peran penting dalam berbagai proses fisiologis, termasuk pengaturan homeostasis, komunikasi sel, dan transportasi molekul. Pemahaman yang mendalam tentang struktur dan fungsi dari membran sel sangat penting dalam konteks penyakit-penyakit genetik, kanker, gangguan metabolik, dan pengembangan terapi berbasis membran, seperti terapi gen dan imunoterapi. Selanjutnya, itu struktur dari membran sel. Ada dua, yaitu lipid bilayer dan protein membran. Di lipid bilayer terbagi menjadi tiga, ada fosfolipid, kolesterol, dan asam lemak tak jenuh. Fosfolipid itu, membran sel terdiri dari dua lapisan fosfolipid yang bersifat amfipatik, yaitu memiliki bagian hidrofilik yang berinteraksi dengan air dan hidrofobik yang menghindari air. Lapisan ini membentuk penghalang selektif yang mengatur permeabilitas membran. Selanjutnya itu ada kolesterol, yaitu yang memengaruhi fluiditas membran dengan menstabilkan fosfolipid pada suhu ekstrim, meningkatkan kekentalan membran, dan mencegah pengkristalan pada suhu rendah. Dan yang terakhir dari lipid bilayer itu asam lemak tak jenuh, yaitu yang membuat membran lebih fleksibel dan memungkinkan pergerakan molekul dalam bilayer. Yang kedua, itu ada protein membran. Protein membran itu terbagi menjadi tiga. Ada protein integral, protein perifer, dan glikoprotein dan glikolipid. Protein integral itu memperpanjang seluruh lapisan lipid dan berperan dalam transportasi molekul, misalnya kanal ion serta reseptor sinyal. Protein perifer itu menempel pada permukaan membran dan berperan dalam pengikatan ke sitoskeleton serta modulasi sinyal sel. Dan yang terakhir dari protein membran itu ada glikoprotein dan glikolipid. Karbohidrat yang melekat pada protein atau lipid berfungsi dalam pengenalan sel atau pengenalan self ataupun non-self dan interaksi antar sel. Selanjutnya itu ada teori membran sel. Teori membran sel itu ada dua, ada model lipid bilayer dan model mosaik fluida. Model lipid bilayer itu menjelaskan bahwa model pertama yang menjelaskan struktur membran sebagai lapisan ganda fosfolipid dengan protein yang tersebar di dalamnya. Model lipid bilayer ini dijelaskan oleh Lawson dan Danieli pada tahun 1935. Yang kedua itu ada model mosaik fluida menjelaskan bahwa model yang lebih muktahir ini menyatakan bahwa protein berada dalam lapisan lipid seperti mosaik yang memungkinkan mobilitas protein dan lipid di dalam membran. Model mosaik fluida ini dijelaskan oleh Singer Nicholson pada tahun 1972. Selanjutnya itu ada fungsi utama dari membran sel. Ada empat, permeabilitas selektif, komunikasi respons sel, pengaturan homeostasis, dan struktur dan integritas sel. Yang pertama itu ada permeabilitas selektif. Permeabilitas selektif itu membran selnya mengontrol pergerakan molekul baik secara pasif yaitu difusi dan osmosis maupun aktif yaitu pompa ion dan transportasi terfasilitasi. Fungsi utama ini memastikan bahwa kompartemen sel tetap terjaga dengan zat-zat penting seperti ion ataupun glukosa itu terjaga di dalam dan limbah terbuang keluar. Yang kedua itu ada komunikasi dan respons sel. Membran sel mengandung berbagai respon untuk hormon, neurotransmitter, dan faktor pertumbuhan yang terlibat dalam transduksi sinyal. Misalnya reseptor G protein yang mengatur banyak jalur sinyal yang memengaruhi metabolisme, proliferasi, dan diferensiasi sel. Yang ketiga itu ada pengaturan homeostasis. Pengaturan homeostasis itu membrannya itu membantu menjaga keseimbangan ionik, misalnya melalui pompa natrium kalium dan pH, penting untuk fungsi sel yang optimal.
Dan yang terakhir dari fungsi utama membran sel itu adalah struktur dan integritas sel. Struktur dan integritas sel itu membran sel bekerja sama dengan sitoskeleton untuk mempertahankan bentuk sel dan stabilitas mekanik. Inegrin dan kadherin yang terdapat dalam membran berfungsi dalam adhesi sel dan pengikatan matriks ekstraseluler. Selanjutnya itu ada transportasi membran. Transportasi membran itu terbagi menjadi dua, transportasi pasif dan transportasi aktif. Transportasi pasif itu yang tidak memerlukan energi atau ATP, sedangkan transportasi aktif itu yang memerlukan energi atau ATP. Transportasi pasif itu terbagi menjadi tiga, ada difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Difusi itu molekul bergerak dari konsentrasi tinggi ke rendah. Osmosis itu pergerakan air melalui membran semipermeabel, sedangkan difusi terfasilitasi itu molekul yang lebih besar atau terpolarisasi bergerak melalui kanal atau pembawa protein. Selanjutnya itu ada transportasi aktif. Di transportasi aktif itu terbagi menjadi dua, ada pompa natrium kalium dan endositosis dan eksositosis. Pompa natrium kalium itu mempertahankan gradien ion yang sangat penting untuk fungsi sel, serta potensial membran dan kontraksi otot. Sedangkan endositosis dan eksositosis itu proses internalisasi dan ekskresi molekul besar atau partikel melalui vesikula. Selanjutnya itu ada dinamika lipid membran. Dinamika lipid membran di sini terbagi menjadi dua, ada lipid rafts dan fungsi kolesterol. Lipid rafts ini subkompartemen dalam membran yang kaya akan kolesterol dan sfigolipid. Struktur ini berperan dalam pengorganisasian protein membran dan sinyal seluler. Yang terakhir itu ada fungsi kolesterol. Fungsi kolesterol ini membantu mengatur fluiditas membran pada suhu ekstrim dan memfasilitasi pembentukan lipid rafts yang penting untuk transmisi sinyal dan fungsi reseptor. Dan yang terakhir itu ada peran membran dalam sinyal seluler. Ada reseptor membran dan transduksi sinyal. Di reseptor membran ini terbagi menjadi dua. Ada reseptor G protein dan reseptor tirosin kinase. Reseptor G protein itu terlibat dalam transduksi sinyal dari luar sel ke dalam, berperan dalam pengaturan metabolisme dan pertumbuhan sel. Sedangkan reseptor tirosin kinase ini terlibat dalam jalur sinyal yang mengontrol proliferasi dan diferensiasi sel, serta berperan dalam perkembangan tumor. Dan yang terakhir itu ada transduksi sinyal. Sinyal yang diterima oleh reseptor membran akan diteruskan ke dalam sel, mengaktifkan jalur-jalur persinyalan seperti APK atau ERK, PI3K atau AKT, yang penting dalam pengaturan pertumbuhan, motilitas, dan apoptosis. Selanjutnya, ini saya menyertai daftar pustaka yang menjadi referensi dari mind map saya. Sekian presentasi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.